Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Pak Eko dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fajar Pratama dari kelas 10A, nomor absen 35. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang sejarah Kerajaan Kutai. Langsung saja. Pengantar. Kerajaan Kutai diperkirakan terletak di Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu pertama di Nusantara. Lanjut, kita ke asal-usul Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang terkenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi saat setelah ditemukannya sebuah prasasti, yaitu Prasasti Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasikan sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Lanjut, masih dengan asal-usul. Dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri Kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mulawarman dan Raja Aswawarman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Hal tersebut dikarenakan kata Warman pada setiap akhiran namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang biasa digunakan oleh masyarakat India bagian selatan. Inilah yang mengakibatkan banyak orang menyebut bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dengan pengaruh budaya India begitu kental. Tak heran jika pola kehidupan pada masa itu juga menyerupai kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Lanjut, kita ke nama-nama raja. Yang pertama, ada Maharaja Kudungga, bergelar Anumerta Dewa Warman, sebagai pendiri Kerajaan Kutai. Yang kedua, ada Maharaja Aswawarman, merupakan anak dari Raja Kudungga. Yang ketiga, Maharaja Mulawarman, sebagai raja yang terkenal dan anak dari Maharaja Aswawarman. Yang keempat, ada Maharaja Marawijaya Warman. Yang kelima, Maharaja Gajayana Warman. Yang keenam, Maharaja Tunggawarman. Yang ketujuh,
Maharaja Jayanaga Warman. Kedelapan, Maharaja Nalasinga Warman. Kesembilan, Maharaja Gadingga Warman Dewa. 10, Maharaja Indra Warman Dewa. 11, Maharaja Sangga Warman Dewa. 12, Maharaja Chandra Warman. 13, Maharaja Sri Lanka Dewa. 14, Maharaja Guna Parana Dewa. 15, Maharaja Wijaya Warman. 16, Maharaja Sri Aji Dewa. 17, Maharaja Mulia Putra. Yang ke-18, Maharaja Nala Pandita. Yang ke-19, Maharaja Indra Paruta Dewa. Yang ke-20, Maharaja Dharma Setia atau raja yang terakhir. Lanjut kita ke masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis dalam prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat amat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya. Selain dibagikan kepada rakyatnya, juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Lanjut, masih tentang masa kejayaan. Selanjutnya, masa kejayaan pemerintahan Mulawarman bukan hanya ditandai dari bukti tertulis dalam prasasti Yupa saja. Banyak aspek yang mendorong kerajaan tersebut mencapai masa keemasannya. Adapun jika dilihat dari beberapa aspek lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek sosial. Kehidupan sosial pada kerajaan ini ditandai dengan adanya golongan terdidik yang banyak. Golongan terdidik ini menguasai bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa yang dapat dibilang cukup sulit. Adapun golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Ksatria terdiri dari kerabat Raja Mulawarman pada masa itu. Lalu masa kejayaan. Yang kedua, aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik begitu terjaga. Sistem politik menjadi kekuatan besar yang pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan. Hal tersebut juga disebutkan di prasasti Yupa bahwa Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, serta bijaksana. Yang ketiga, aspek ekonomi. Letak kerajaan yang berada dekat dengan Sungai Mahakam membuat rakyatnya begitu mudah untuk bercocok tanam. Hal tersebut menjadi mata pencaharian utama, sedangkan lainnya lebih banyak beternak sapi dan berdagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Lanjut, masih tentang masa kejayaan. Yang keempat, aspek agama. Kehidupan masyarakat Kutai begitu kental dengan keyakinan para leluhur. Terbukti dengan adanya prasasti Yupa yang berbentuk seperti tugu batu. Jika dilihat asal-usulnya, tugu batu sendiri merupakan peninggalan nenek moyang pada zaman Megalitikum. Lanjut,
Peninggalan sejarah. Peninggalan kerajaan Kutai yang penting dan tersohor adalah 7 buah prasasti Yupa yang bertuliskan dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Prasasti ini banyak memberikan cerita tentang sejarah dari keluarga kerajaan Kutai. Yupa sendiri merupakan tugu batu dengan tinggi sekitar 1 meter yang tertanam di atas tanah, mirip seperti tiang yang ukurannya besar. Pada bagian bawah permukaan terukir tulisan prasasti Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Hal ini dipercaya bahwa maksud orang terdahulu menulis kalimat tersebut adalah untuk memperkenalkan kerajaannya. Selain itu, Yupa sendiri memiliki fungsi sebagai prasasti, tiang pengikat hewan, serta lambang kebesaran raja. Masih tentang peninggalan. Adapun isi 7 Yupa yang telah diterjemahkan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, berisi tentang silsilah raja yang pernah memerintah dan memiliki kekuasaan di Kutai. Yang kedua, letak strategis kerajaan Kutai yang berada pada hilir Sungai Mahakam, yaitu Muara Kaman. Yang ketiga, tersebarnya agama Hindu pada pemerintahan Raja Aswawarman. Yang keempat, Raja Aswawarman dikatakan sebagai pendiri kerajaan dengan gelarnya Wangsekerta. Yang kelima, wilayah kerajaan tertulis meliputi keseluruhan wilayah Kalimantan Timur. Yang keenam, menceritakan kondisi kehidupan di Kutai yang aman dan sejahtera. Yang ketujuh, menceritakan kebaikan serta kekuasaan Raja Mulawarman yang telah memberikan sumbangan berupa 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Lanjut tentang masa kemunduran kerajaan Kutai. Pada tahun 1635 Masehi, kerajaan Kutai Kertanegara yang masih berpusat di Kutai Lama melakukan agresi ke Muara Kaman. Konflik bersenjata antara dua kerajaan pun terjadi dalam durasi 7 hari 7 malam. Kerajaan Kutai Martapura pun kalah saat rajanya yang bernama Maharaja Dharma Satya terbunuh di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-8, yaitu Pangeran Sinum Panji Mendoko. Kekalahan ini mengakibatkan Kerajaan Martapura runtuh, wilayahnya dianeksasi oleh Kutai Kertanegara. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk mencari informasi dari kerajaan Kutai. Baiklah, sekian presentasi singkat dari saya. Jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas atensinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.